Kendala? Kalau ada yang mengalami kendala langsung nanti kita akan kita akan coba pandu ya. Kira-kira apakah ada permasalahan begitu? Apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Oh, tidak ada orang. Nge-live apa? Ini belum ada orang. Kenapa? Kan aku lagi nyebut validasi via Cortex nih, untuk pertama kali dalam sejarah. Terlalu sampai. Kenapa? Ya, kan untuk kan saya kan penyuluh. Iki ana beberapa isian sing aku gak ngerti. Iku tak isi ngawur ae pokoke sama delok dhisik. Delok dhisik ya. Ini kayak info tanya gitu. Iya. Jadi penjual bentuk video. Iya, kayak Tapi yang lain-lain itu kalau jalur kasus nggak tampil diri saya, berarti memang nggak tahu itu di mana posisinya. Banyak yang kasusnya Banyak yang kesasar KPP. Ya, yang kesasar KPP. Kalau di saya juga sudah lain-lain itu juga nggak bisa diapa-apakan. Iya. Iya, Pak. Masukkan FBP notaris. Apa? Masuk no FBP notaris, NIK notaris. Ya wes, berarti diminta itu. PTSL. PTSL.
Di script bisa lah? Gak bisa bintang. Apa NIK beli? Enggak usah kan. Lo enggak ikut nih, mungkin menunya kali, bukan notaris. Bukan yang oleh notaris, bukan. Tetap di NIK notaris. Yang paling atas cewek pokoknya validasi PPH atas PHTB. Yang bukan oleh notaris tuh enggak, bukan pilihan. PCSL ya. Karena penjual beli cuma 2 itu sih pilihannya. Lo enggak, itu memang yang wajib diisi apa? NIK notaris. Penjualan? Apa ada yang mengalami masalah? Kan baca terkait login Cortex dulu ya. Tidak ada? Kita tunggu sampai 9:30. Kalau tidak ada komentar, kita akan akhiri live pertama ini. Pak Catur, setelah daftar login perusahaan, untuk login PIC atau direktur bagaimana caranya ya? Jadi sebenarnya sudah diterangkan ya di channel YouTube-nya KPP Pratama Batu terkait pembuatan PIC. Jadi harus login di akun Cortex Badan dulu, kemudian nanti ada menu portal saya, kemudian profil saya, informasi umum, klik edit, kemudian ke bawah dulu, di scroll ke bawah ada pihak terkait tambah. Nah di situ nanti bisa menambahkan PIC, bisa menambahkan user biasa dan seterusnya. Kemudian jangan lupa scroll ke bawah lagi, centang pernyataan dan klik simpan. Ya kalau belum dicentang, belum diklik simpan nanti datanya tidak tersimpan. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya coba dicek di channel YouTube KPP Pratama Batu, itu ada playlist ya, playlist. Coba cek di playlist kelas pajak Cortex, di situ sudah lengkap sekali tata acaranya. Apa Pak Catur sudah ini? Sudah berhasil login Cortex badannya? Apa sudah berhasil Pak Catur? Sama-sama. Harus berani mencoba ya Pak Catur ya. Kalau tidak berani mencoba, tidak bisa nanti ya. Tidak apa-apa nanti. Saya juga sendiri pribadi itu juga berusaha login Cortex saya sendiri. Kemudian saya coba-coba ya supaya tahu ini menunya apa maksudnya. Saya coba perubahan data ya, perubahan data alamat dan seterusnya. Nanti supaya tahu ini nanti alurnya bagaimana kalau mau perubahan data. Intinya nanti di Cortex Bapak Ibu sekalian, ketika saat sebelum Cortex ya 2024 itu ketika kita mau perubahan data, mau permohonan apapun itu harus ke KPP Pratama terdaftar. Tetapi di Cortex kita bisa mengajukan semua permohonan itu lewat online, tidak perlu ke KPP. Kemudian kalaupun ke KPP itu borderless sifatnya, jadi tidak harus ke KPP Pratama terdaftar, jadi semua KPP harus bisa melayani, intinya begitu. Jadi borderless artinya tidak dibatasi wilayah, semua bisa
semua wajib pajak bisa ke semua KPP ya. Ini kalau mau ganti background gimana ya? Yukis, nah Yukis. Kita Yuli. Pak, saya WPOP perlakuan buat cabang seperti apa? Apakah data otomatis termigrasi ke pusat? Dan secara kewajiban perpajakan semisal buat e-faktur, beli maupun jual pakai NPWP yang mana? Saya bingung. Baik. Jadi untuk NPWP cabang itu secara ketentuan sudah dihapus per 1 Januari 2025. Jadi tidak bisa lagi melakukan kewajiban apapun terkait pelaporan perpajakan dan seterusnya. Nah, terus bagaimana? Untuk NPWP cabang itu segala kewajiban perpajakannya digabung dan dilaksanakan oleh NPWP pusat. Termasuk laporan SPT PPh pasal 21, kemudian e-faktur dan seterusnya. Itu secara ketentuan harusnya sudah dipusatkan PKP-nya, dipusatkan ke NPWP pusat. Jadi ketika kakak ya, atau bapak atau ibu ya, di NPWP cabang terbiasa membuat bukti potong 21, terbiasa laporan SPT masa PPh pasal 21, terbiasa membuat e-faktur untuk NPWP cabang, maka hal ini tidak bisa dilakukan lagi, harus dilakukan oleh NPWP pusatnya. Jadi NPWP pusatnya itu melaporkan SPT masa PPh pasal 21 atas seluruh cabangnya, kemudian membuat e-faktur untuk semua cabangnya, melaporkan SPT masa, melaporkan SPT masa PPN dan seterusnya itu atas semua cabangnya, ya. Kemudian kalau beli maupun jual pakai NPWP yang mana? Tentu saja pakai NPWP pusat,
ya. Di Cortex pun seperti itu. Jadi nanti semua memakai NPWP pusatnya, ya. Tidak ada lagi NPWP cabang. Lah terus bagaimana Pak identitas atau pembeda antara cabang yang satu dengan yang lain apa? Pembeda antara cabang yang satu dengan yang lainnya itu adalah NITKU, NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi contoh misalkan saya punya usaha dan cabangnya ada 10 misalkan di Batu, di Malang, di Surabaya, di Sidoarjo dan seterusnya. Secara pelakuan pembayaran pajak, pelaporan pajak semuanya memakai NPWP pusat. Itu pasti ya itu ya sudah. Untuk membedakan saya membuat faktur untuk cabang di Batu, saya membuat faktur untuk cabang di Malang, saya membuat faktur untuk cabang di Surabaya, itu adalah dari NITKU tadi, ya. Dari NITKU tadi. Supaya jelas nanti itu penjualan di cabang yang mana. Tetapi ketika faktur tadi kita laporkan di SPT masa, kemudian kita buat kode billingnya, maka semua identitas NPWP itu memakai NPWP pusatnya, bukan NPWP cabang atau memakai NITKU, ya. Semoga dipahami. Terkait SPT masa PPh 21, bagaimana kalau digabungkan, padahal kan masing-masing cabang kan ada pegawai sendiri ya. Nanti di format di SPT masa PPh pasal 21 nanti lebih detail Bapak Ibu ya. Di SPT masa PPh pasal 21 nanti contoh ya. Biasanya kan PPh pasal 21 daftar pegawai itu kan ya sudah daftar pegawai gitu saja. Tapi nanti dirinci. Contoh NITKU atau cabang di Malang itu pegawainya siapa saja, itu dirinci ya. Kemudian yang bawah lagi NITKU atau cabang Surabaya itu pegawainya siapa saja, termasuk pajaknya berapa dan seterusnya seperti itu. Jadi dirinci per cabang atau per NITKU. Ada lagi yang ditanyakan? Berarti Pak semua pakai NPWP sama dengan NIK kan Pak? Lalu NITKU ketiknya di mana di web Cortex? NPWP untuk NPWP cabang itu memakai NPWP lama, ya NPWP lama ditambahi angka 01 di depan, yaitu NPWP 16 digit untuk EP cabang. Tetapi kalau untuk wajib pajak orang pribadi, NPWP lama tidak dipakai sama sekali, ya, memakai nomor KTP atau NIK, gitu ya. Kemudian NITKU itu nanti ketika kita buat faktur nanti bisa keluar ya, keluar. Lalu NITKU ketiknya di mana di web Cortex. Coba kakak buat dokumen perpajakan dulu. Nanti ada ketikan NITKU-nya. Coba saya praktekkan ya di ini ya di komputer ya. Sebentar saya siapkan dulu. Biar nanti kelihatan ya. Tunggu ya, tunggu, masih disiapkan. Kita coba share screen dulu ya. Kita share screen dulu. Mana ya? Oke, ini ya. Kelihatankah? Tak cek dulu ya.
Kelihatan ya. Kita coba impersonating dulu ya. Impersonate dulu. Nah, coba kakak dilihat ya, harus pahami kalau kita mau membuat dokumen perpajakan apapun, kita harus impersonate dulu ya. Impersonate caranya klik ini ya, wajib pajak ya. Kemudian tandanya impersonate adalah munculnya warna biru ini ya. Kemudian coba kita membuat bupot ya, ibupot. Saya membuat ibupot PPH pasal 23 ya. Klik ibupot BPPU supaya nanti kakak bisa lihat NITKU-nya itu di mana gitu ya. Create ibupot, kemudian kita masa pajaknya Desember gitu ya. NPP-nya. Coba saya buat random aja ya, random. Nah, ini NITKU-nya Kak ya. Ini kebetulan NPWP-nya ini atau NIK orang ini itu hanya punya satu NITKU. Tetapi kalau nanti misalkan NPWP rekanan kita yang kita buat bukti potongnya ini punya beberapa cabang gitu ya. Nanti NITKU-nya muncul di sini Kak ya. Jadi NITKU 1, 2, 3. Kita pilih, kita bertransaksi dengan cabang yang mana nih? Ya. Tandanya NITKU gimana? Tandanya NITKU itu ini lebih banyak ya. Di belakangnya 0 ini ada banyak di belakangnya NIK. Kalau wajib pajak orang pribadi kan pakai NIK ya. Kita lihat ini strukturnya. NIK-nya sampai nomor 2 ini ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit di belakang ini adalah NITKU. Nah, kita membedakannya transaksi dengan cabang mana itu dari sini, dari NITKU-nya ini ya. Kita pilih misalkan dari kita transaksi dengan NITKU yang di Malang gitu ya, kita pilih yang di Malang. Seperti itu ya. Ini kalau penggunaan NITKU di bukti potong ya. Ada yang lagi yang ditanyakan? Bu Melianti, ya Pak, kalau mau buat faktur pajak pelunasan, faktur pajak DP-nya Desember, pelunasannya 2025 bagaimana? Ya tinggal buat faktur saja. Kalau fakturnya Desember itu kan memakai aplikasi e-faktur ya, yang lama ya. Itu DP-nya dibuat faktur pajak. Ketika pelunasan di 2025 ya sudah di 2025 membuat faktur pajak melalui Cortex. Selesai ya. Atau mungkin ada error ketika membuat faktur pajak pelunasan. Intinya adalah ketika ada pembayaran termin ya. Misalkan ada pembayaran termin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian 6-nya pelunasan. Ya sudah, setiap termin harus membuat faktur pajak. Termin 1 membuat faktur pajak, termin 2 membuat faktur pajak. Cara bedanya bagaimana? Ya sudah di nama barang ya. Misalkan pembayaran atas pekerjaan konstruksi termin 1. Nah, ditulis begitu saja. Ya. Lalu faktur pajak masukan memang tidak munculkah di Cortex seperti di Prepopulated? Muncul ya, muncul. Tetapi beda dengan Prepopulated ya. Kalau faktur pajak sekarang ini lebih simpel. Simpelnya kalau penjual membuat faktur, maka di pembeli otomatis muncul. Real life ya. Jadi langsung live. Contoh misalkan saya penjual. Saya ngetik nih faktur pajak keluaran ya. Ketika saya klik submit ya dan berhasil, otomatis di Cortex-nya pembeli itu muncul faktur pajak yang sudah kita input. Jadi semudah itu ya. Kemudian pembeli itu tidak perlu minta faktur, tidak perlu minta filenya. Otomatis nanti pembeli juga bisa bisa print PDF-nya, ada menu PDF gitu.
Apa perlu contohkan? Kalau perlu contohkan, klik love. Nah. Saya pengen tahu sih reaksinya nih, kok nggak ada reaksi. Ini cara ganti background apa ya nih ya? Backgroundnya kurang bagus. Contohkan ya, contohkan. Nah kayak ini ya. Sebentar ya, tak contohkan dulu. Nah ini ya. Contoh ketika ini saya login sebagai pembeli ya, sebagai pembeli. Ketika faktur pajak itu sudah diinput oleh penjual, maka saya sebagai pembeli itu impersonate dulu ya, impersonate dulu. Ini buktinya kalau saya sudah impersonate ya. Kemudian kita klik e-faktur ya. Klik faktur pajak, masukkan. Hilang. Sebentar ya, saya tak siapkan dulu ya. Tak siapkan dulu. Saya mau login sebagai penjual dulu ya. Sebentar. Sebentar, belum tak praktekkan ini, sebentar. Kita ingin memperlihatkan bagaimana bentuk faktur ya. Kita ingin melihat bagaimana nih faktur kalau sudah dibuat penjual, nanti pembelinya nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Sebentar, sabar. Oh, ini aja. Jadi ini saya pakai akunnya KPP ya, tapi yang prototype. Jadi ini masih dummy, aplikasi dummy. Jadi ketika penjual membuat faktur pajak, maka kita login sebagai PIC ya, impersonate ya, impersonate. Kemudian kita klik faktur, kemudian pajak masukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia otomatis muncul pajak masukan kita ya. Caranya bagaimana? Kita misalkan mau ngeprint fakturnya ya, kita klik aja PDF ini. Otomatis dia terdownload ya. Bentar ya. Nah, seperti ini faktur pajaknya. Jadi kita tidak perlu lagi nyari very populated, nggak perlu lagi ngupload faktur, otomatis fakturnya tertampil gitu ya, tertampil di menu pembeli. Kalau misalkan kita mau retur ya sudah tinggal di klik retur ya, atau edit misalkan lihat ya, melihat fakturnya, ini fakturnya udah betul atau belum ya. Oh kalau salah kita klik aja tandai invalid. Nanti biar penjualnya biar memperbaiki ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau supplier salah NPWP pasti nggak bisa buat faktur. Ya iyalah.
Sama seperti ketika kita buat faktur tapi lawan transaksinya salah NBP ya pasti kita gagal buat fakturnya ya. Seperti itu ya. Kemudian centang pelunasan nanti nomor fakturnya disuruh isi. Waktu isi nomor faktur DP-nya tapi nggak bisa narik datanya Pak. Saran saya tidak perlu centang pelunasan, buat saja faktur biasa ya. Buat saja faktur biasa Bu Melianti, nanti di keterangan nama barang ya, itu ditulis saja pelunasan atas faktur nomor sekian. Saya kira sama ya. Yang penting nanti karena kenapa kalau seperti itu? Karena ini Cortex dan e-faktur itu memiliki database yang berbeda. Jadi ketika Ibu centang pelunasan di faktur pajak Cortex itu nanti dia enggak istilahnya apa ya, harus effort nyari fakturnya nih yang mana gitu. Sementara faktur yang lamanya itu di database yang berbeda. Jadi saran saya nanti buat faktur pajak baru, tetapi di uraian nama barangnya itu dikasih keterangan ya, pelunasan atas faktur nomor sekian tanggal Desember 2024 seperti itu ya. Semoga membantu. Ada lagi yang bertanya? Nanti kita tutup sampai jam 10 ya, Bapak Ibu. Sama-sama, Bu Yukis. Saya tidak tahu ini nama lengkapnya apa, Bu Yulita Bu Yukis. Baik, Bu Melianti, terima kasih sama-sama. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, video-video KPP Pertama Batu ini memang dibuat untuk membantu wajib pajak, jadi jangan sungkan untuk share videonya. Barangkali banyak sekali di wajib pajak di luar sana yang bingung ini maksudnya bagaimana, caranya bagaimana, supaya tahu jalan yang harus mereka lalui ya. Kadang ke KPP itu tidak mendapatkan informasi yang cukup ya, akhirnya bingung kalau ke KPP tidak tahu harus kemana lagi saya ya. Silakan arahkan ke YouTube channel KPP Pertama Batu, nanti kita usahakan bantu sebisa mungkin. Kalau mau chat saja silakan chat, kalau ikut live lebih enak ya karena langsung live. Live pun nanti nggak tahu ya, ke rencana ke depan nanti kita buat seperti apa. Kalau setiap hari mungkin agak berat ya. Tetapi mungkin menurut Bapak Ibu sebaiknya live-nya dibuat setiap hari atau setiap minggu 1 kali. Tulis di kolomnya, kolom chat. Lebih baik setiap hari atau kalau setiap hari mungkin tidak bisa lama karena memang ada pekerjaan harian juga ya. Jadi tidak bisa yang all the time di depan komputer ya. Bagi Pak Heri Toping ya. Saat mau buat faktur pajak keluaran di Cortex, lalu skema pembayarannya uang muka, termin 1, termin 2, dan pelunasan, sementara di Cortex hanya disediakan uang muka dan pelunasan. Bagaimana solusinya? Baik, jadi mungkin sejenis dengan pertanyaannya Bu Melianti. Sebenarnya tidak saklek seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin inti dari uang muka dan pelunasan itu supaya faktur pajaknya terhubung ya. Jadi misalkan satu pekerjaan itu terminnya ada 10, ketika kita cek pertama itu cek uang muka, kemudian termin 1, termin 2, dan seterusnya, itu rangkaian faktur pajak tadi terhubung. Tetapi tidak saklek seperti itu. Bisa dicoba kalau misalkan ini kita nggak tahu arah aplikasi Cortex ke depan seperti apa ya. Saya sendiri juga selalu mengikuti perkembangan Cortex versi demi versi. Kita tidak tahu nanti di Cortex versi terakhir stabilnya atau versi stabilnya itu nanti seperti apa. Tetapi kalau misalkan di versi terakhir itu hanya ada uang muka dan pelunasan, maka saran saya diklik yang pertama tentu saja cek uang muka ya, uang muka. Kemudian mungkin dicek lagi uang muka lagi, uang muka lagi, uang muka lagi. Pembayaran terakhir baru cek pelunasan. Harapannya nanti bisa terhubung. Kalau misalkan khawatir, aduh nanti nggak terhubung gimana Pak? Saran saya di uraian
di uraian barang ya, itu dijelaskan detail Bapak Ibu ya. Misalkan pekerjaan konstruksi bla 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 gitu ya, termin 1, pekerjaan konstruksi bla 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 termin 2, pekerjaan konstruksi bla 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 termin 3, dan seterusnya sampai pelunasan ya. Lebih baik dijelaskan di uraian barangnya ya, atau di referensi. Nah, itu lebih aman ya. Ketika ada pemeriksaan dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa menunjukkan ini sudah saya buat seperti ini, di Cortex tidak ada pembayaran termin 1, 2, 3 dan seterusnya. Rumah Polkadot, pagi Kak, kenapa saya buat faktur pajak sudah klik simpan, pas klik logo pensil, data tidak ada, yang ada hanya tanggal dan status created. Kalau kasus yang seperti ini sepertinya belum isi ya, belum isi. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini salah satu trik pembuatan faktur di Cortex ya. Jadi kalau untuk membuat faktur pajak itu berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan harus meminta nomor seri di aplikasi Innova. Kalau sekarang ketika kita klik create faktur pajak, itu nomor seri otomatis tercreate ya, tergenerate dari sistem. Ketika tercreate di sistem, itu otomatis kan dapat tanggalnya ya, dapat tanggalnya. Itu Bapak Ibu ketika apa ya istilahnya ya, ketika ada rekanan yang meminta apa istilahnya, meminta tanggal mundur ya, tanggal mundur, itu bisa disiasati dengan klik e-faktur simpan draft. Nah, dari situ menggantung nanti ya, nomor fakturnya menggantung. Jadi ketika sudah fix tanggalnya tanggal berapa ya, sudah kita tinggal edit konsep e-faktur yang jadi sudah kita buat ya. Itu untuk mensiasati faktur tanggal mundur ya. Kalau untuk kasusnya Rumah Polkadot mungkin seperti itu. Jadi sudah create faktur tapi belum sempat isi. Ya sudah, bagaimana solusinya? Tinggal diklik tombol pensil, diisi sesuai yang ada ya. Baru nanti diklik simpan, kirim dan seterusnya, submit ya. Arti created itu sebenarnya sudah dibuat, tetapi belum approve ya, belum jadi fakturnya. Kalau faktur pajaknya sudah submit, nanti dia statusnya jadi approved. Ya, approve itu artinya sudah jadi fakturnya. Ya. Pak Faridun, izin Pak untuk buat akun PIC, apakah sama dengan pendaftaran akun instansi? Sama, ya, sama. Jadi sama. Jadi ini alurnya ya. Jadi mau diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali error ketika login PIC itu, ternyata errornya ketika pembuatan PIC di akun utamanya, di akun badannya, di akun instansinya. Errornya bagaimana? Jadi ketika masuk ke menu akun utama atau akun BB badan atau akun instansi, itu nanti mungkin saya buat videonya mungkin ya. Jadi kita masuk ke akun utama, kemudian klik portal saya, kemudian klik profil saya, kemudian kita klik informasi umum ya. Atau saya praktekkan aja ya supaya nanti lebih jelas ya. Sebentar. Seperti ini ya. Jadi kita klik portal saya, kemudian profil saya, kemudian informasi umum. Sorry, ini kita masih impersonate ya, harusnya ke akun badan. Sorry, sebentar ya. Jadi ini saya pakai aplikasi prototype ya Bapak Ibu ya. Jadi password dan seterusnya di sini ya hanya dummy, hanya bisa saya yang akses ya. Bapak Ibu nggak bisa akses. Kita coba share screen lagi.
Kita masuk sebagai akun utama, ya, akun utama atau akun BP Badan atau akun instansi sama saja. Kita klik portal saya, kemudian profil saya. Kemudian kita klik informasi umum, ya. Di sisi kanan pojok kanan atas itu ada klik menu edit. Yang sering terjadi PIC-nya itu error dan seterusnya, tidak bisa impersonate, itu ternyata ketika kita scroll ke bawah, kita klik informasi umum, ya. Ini yang harus kita klik Bapak Ibu. Ambil data terbaru dari kalau instansi pemerintah ya, ambil data baru dari Kementerian Keuangan. Kalau WP Badan itu nanti ambil data terbaru dari AHU. Kalau orang pribadi mungkin ambil data terbaru dari Dinas Catatan Sipil atau Capil gitu ya. Kita klik ini, kemudian kita isi yang masih kosong Bapak Ibu. Baru saja tadi pagi itu ada WP Badan yang video call ya dengan saya ya, karena kita dekat ya. Dia juga mengalami error di impersonate. Kemudian saya cek di informasi umumnya, dia harus ambil data terbaru dari AHU. Kemudian yang bersangkutan itu harus memasukkan nomor akte pendirian. Setelah kita masukkan nomor akte pendirian, kemudian kita klik pihak terkait ya. Kemudian kita lihat PIC-nya siapa gitu ya. Misalkan di sini saya ada banyak ya. Kita scroll ke kanan ya. Cara melihat ini PIC atau bukan, nah dari sini. Dari kolom apakah penanggung jawab, yang dicentang ini adalah PIC. Saya nomor 4 ya yang PIC. Kita klik edit ya. Kemudian kita betulkan isian yang ada. Nah tadi itu ada beberapa isian yang ternyata tidak diisi. Kalau tidak diisi, kenapa kok bisa muncul di pihak terkait, Pak? Jawabannya adalah karena Cortex pertama kali itu menarik database dari aplikasi DJP online yang lama. Jadi pengurus-pengurus WP Badan yang sebelumnya sudah didaftarkan di DJP online atau didaftarkan di e-form dan seterusnya, itu otomatis kami tarik datanya ke aplikasi Cortex ya. Nah, pada saat ditarik datanya ke aplikasi Cortex, tentu saja isian yang ada di e-form dan isian yang ada di Cortex kan tidak sama dari tabelnya, dari isiannya. Otomatis yang isian yang tidak ada di DJP online, di e-form, itu ketika ditarik ke Cortex kan isiannya kosong. Jadi tugas Bapak Ibu untuk melengkapi isian PIC-nya. Kemudian masalah lagi yang lain, ternyata di pihak terkait ini ternyata banyak yang double, ya, dua-dua begitu ya. Misalkan pengurusnya ada 2, direktur dan komisaris, lah di Cortex itu ternyata ada 4 gitu. Direkturnya jadi 2, komisarisnya jadi 2. Jadi saran saya dihapus satu persatu. Jadi kemudian baru kita edit tadi ya. Kita edit, kita lengkapi isian di PIC-nya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita centang dan kita kirim. Kalau hal ini sudah kita lakukan, kita coba lagi login akun PIC, kemudian kita lakukan impersonate. Semoga berhasil. Tadi sudah berhasil, baru saja ya. Dari tadi pagi ya. Oke, kemudian apa ini? Satu minggu 2 kali aja live and sering buat tutorial Cortex, BPOP maupun BP Badan. Oke. Terima kasih masukannya ya. Cuman untuk video tutorial itu kan memang butuh effort ya, butuh effort banyak ya. Kemudian jadi ini baru saya ketahui ketika jadi apa istilahnya, buat konten di YouTube KPP ya. Baru saya ketahui bahwa memang kebanyakan wajib pajak atau kebanyakan masyarakat kita itu kurang suka membaca ternyata. Jadi padahal di konten saya itu sudah saya pisah-pisah nih, ada di playlist ya, playlist YouTube itu ada yang kelas Cortex, itu untuk yang swasta, WP swasta. Kemudian ada playlist yang khusus instansi pemerintah. Kemudian ada playlist yang untuk Cortex saat ini, yang real. Kalau yang sebelumnya kan prototipe semua saya prakteknya. Seperti itu, tapi kalau komen itu tidak sesuai video gitu.
Atau misalkan komen di video terakhir itu tanyanya, Pak bagaimana cara membuat ini? Itu sudah saya terangkan di video di playlist kelas Cortex ya. Jadi sebenarnya sudah lengkap semua. Cuman memang kelas Cortex itu memakai prototipe yang versi September 2024. Jadi memang masih jadul ya. Oke, terima kasih sarannya. Oke Pak Catur, terima kasih. Baik, Rumah Polkadot ya, terima kasih. Ibu Diva atau Kak Diva, izin bertanya apakah PIC bisa dikuasakan karena ke KPP disuruh isi form perubahan data. Baik, jadi Bapak Ibu tolong dipahami bahwa di Cortex ya, nanti wacananya, semua permohonan tidak perlu ke KPP ya, jadi semuanya bisa diajukan permohonannya melalui Cortex. Kemudian mengajukan permohonan kalau ke KPP pun borderless ya, jadi tidak terikat. Oh maaf Pak harus ke KPP terdaftar, enggak seperti itu lagi. Jadi semua permohonan bisa diterima oleh KPP mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait permohonan terkait transisi dari DJP Online ke Cortex, misalkan Pak ini saya di DJP Online masih direktur lama, akhirnya di Cortex masuknya direktur lama, direktur baru tidak bisa jadi PIC. Nah itu baru melakukan mengajukan perubahan data melalui ke KPP, karena memang kita akan membetulkan data yang ada di aplikasi lama ya. Kemudian terkait PIC atau kuasa. Jadi ini pernyataan yang berbeda ya. PIC itu adalah penanggung jawab internal perusahaan ya, atau pimpinan tertinggi atau pengurus yang ada di akte, itu PIC ya. Tetapi kalau kuasa itu kuasa wajib pajak ya, kuasa wajib pajak itu pihak eksternal. Siapa ini? Kalau di ketentuan Cortex itu ada ketentuannya. Jadi kuasa wajib pajak itu tidak bisa sembarang orang Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan yang penting ada surat kuasa selesai, tetapi di ketentuan perpajakan itu ada kualifikasinya. Jadi orang yang bisa menjadi kuasa wajib pajak, yang bisa mewakili untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu harus punya brevet, kemudian harus terdaftar di database konsultan pajak di DJP. Jadi seperti itu, tidak bisa sembarang orang untuk menjadi kuasa. Ya, caranya bagaimana terkait penambahan kuasa itu sudah saya terangkan di playlist kelas pajak Cortex ya. Cuma nanti bagaimana inputannya di Cortex nanti mungkin lebih lanjut kita akan coba bahas lagi ya, karena memang aplikasi Cortex masih dinamis ya, masih versinya berubah dengan cepat. Sekarang versi 4 gitu ya misal. Besok itu versi 5. Besok lagi versi 6. Jadi masih berubah ya. Pak minta nomor WA dong kalau ada kendala. Sebenarnya saya kalau di KPP Batu ya, saya di KPP Batu saya tipenya terbuka Bapak Ibu ya. Jadi nomor WA saya ini open to all ya. Jadi saya tidak memisahkan antara WA pribadi dengan WA kantor karena itu merepotkan bagi saya ya. Kalau ada WP yang konsultasi ke helpdesk KPP Batu gitu, saya selalu ya secara ini silakan WA saya, silakan WA tetapi di jam kerja. Dan saya tidak mau langsung ditelepon, langsung di chat dulu dan seterusnya. Itu saya begitu kalau di KPP pertama manapun ketika saya dinas. Tetapi untuk sekarang mohon maaf tidak bisa karena ini se-Indonesia ya. Kalau saya share, saya tidak bisa membayangkan nanti bagaimana yang WA ya. Jadi mungkin nanti mungkin ke depan ya, saya coba nanti cek dulu di channel Batu ya, KPP Batu. Mungkin saya akan lebih sering live seperti ini ya. Lebih sering share lebih sering live seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada error dan seterusnya, mungkin saya coba bantu Google Meet mungkin bisa Google Meet supaya bisa share screen gitu ya. Nanti saya live bagaimana saya pandu secara video call begitu. Nanti step by step seperti tadi WP saya tadi pagi, Pak saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Waduh kalau lewat chat WA saya repot kalau ada
error gitu ya. Saya harus pandu via video, yang saya pandu real gitu. Akhirnya yang bersangkutan WA video call ya. Seperti itu mungkin ya ke depannya. Makanya ini mungkin nanti saya akan sering live ya setiap hari mungkin begitu. Awalnya setiap hari sampai tidak ada yang bertanya. Mungkin jam berapa ya yang lebih enak ya? Mungkin jam 4 sore Bapak Ibu ya, jam 4 sore sampai jam 5. Karena jam 4 sore saya sudah off ya, tidak jaga lagi. Mungkin setiap hari begitu ya, jam 4 sore sampai jam 5. Nanti kita akan live, barangkali ada yang bertanya, ada yang kesusahan kita pandu. Kalau bisa nanti kita setting bagaimana pandu secara online begitu. Kemudian Pak, bagaimana cara masuk Cortex i3? Jadi ada dua keadaan. Yang pertama ketika istrinya tidak mempunyai NPWP atau NPWP digabung dengan suami. Itu cara akses Cortex istri harus diaktifasi akunnya. Jadi saya share lagi aja ya. Ini kita ke Cortex asli ya, bukan Cortex dummy. Jadi terkait istri, ketika yang bersangkutan ingin ketika yang bersangkutan itu sudah suaminya sudah punya NPWP dan nama istri itu sudah didaftarkan di daftar keluarganya DJP online suami, maka untuk istri tinggal aktivasi akun wajib pajak ya, Nanti di sini disebutkan sudah punya NPWP ya. Apakah sudah NPWP wajib pajak sudah terdaftar? Iya. Nanti di sini dimasukkan NPWP, nicknya istri ya, nick istri dan seterusnya ya. Nanti di situ otomatis tersambung gitu ya, nanti begitu. Tetapi kalau misalkan istri ingin memiliki NPWP yang terpisah dengan suami, maka klik daftar. Jadi daftar dulu seperti kita daftar NPWP biasa. Kemudian, Pak, saya sudah buat faktur pajak keluaran, tetapi setelah diupload, kenapa status save invalid ya? Nah, untuk Pak Abi sukses abadi ini harus lihat case-nya ya, Pak. Pak, saya sudah buat faktur pajak keluaran, tetapi setelah diupload, kenapa status? Jadi gini, Bapak Ibu ya, mungkin sebaiknya begini. Ketika Bapak Ibu punya error aplikasi dan seterusnya, silahkan video prosesnya ya dari awal sampai akhir. Misalkan membuat faktur, kenapa kok error begini itu di video. Kemudian Bapak Ibu email ke penyuluh.628@gmail. Nah, seperti itu email penyuluh di kami ya. Nanti ketika Bapak Ibu kita respon berarti kita sedang proses. Tapi kalau misalkan tidak respon, mohon di-up gitu ya, di-up. Semoga nanti ketika live kita bahas gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau terkait aplikasi harus lihat aplikasinya ya. Kecuali kalau saya sudah pernah mengalami gitu, mungkin saya kasih clue-cluenya ya. Bu Retno ya. Belum sukses nambahin kuasanya. Tolong dipastikan bahwa kuasa wajib pajak itu harus punya brevet, harus terdaftar di database konsultan pajak di DJP ya. Seperti itu. Kalau belum berhasil juga kita masih tunggu ya, karena aplikasinya berbenah ya, selalu berbenah. Kita versi demi versi selalu berubah gitu ya. Kita tunggu saja ya. Ini kemarin saja sebagai informasi Bapak Ibu ya. Jadi terkait notaris itu juga masih baru saja selesai sepertinya ya. Kenapa? Karena harus mensinkronisasi data AHU itu
baru sinkron sepertinya. Ya. Jadi kita tunggu step by stepnya ya. Jadi ini mohon bersabar Bapak Ibu. Saya paham Bapak Ibu susah, sulit, pusing ya. Ini kok datanya error semua. Ini kita sabar menunggu. Proses migrasi belum selesai ternyata dari DJP Online ke Cortex, masih proses. Kemudian apalagi lagi-lagi kita akan melibatkan, kalau Cortex, kalau DJP Online kan tidak melibatkan instansi lain ya. Kalaupun melibatkan skupnya kecil, tetapi Cortex ini melibatkan instansi lain dalam skup yang lebih besar. Contoh ketika daftar NBP itu kan harus ada take foto ya. Take foto itu secara AI itu disinkronkan ke data capil Bapak Ibu, di capil. Itu ada tingkat keakuratan datanya. Kalau datanya tidak sama antara foto kami dengan foto capil itu ditolak dan seterusnya. Terkait dengan legalitas wajib pajak badan juga seperti itu. Sekarang kita melibatkan AHU. Kalau dulu kan skupnya lebih kecil ketika validasi saja dan seterusnya. Sekarang semua harus divalidasi. Bisa jadi error terjadi karena kita sudah siap sebenarnya, Cortex-nya sudah siap, tetapi instansi lain yang aplikasinya belum siap gitu ya. Tapi lagi-lagi kan orang melihat kan satu sisi ya Bapak Ibu. Oh Cortex gak becus, gak benar gitu, tutup aja gitu. Padahal mungkin instansi lain yang belum siap terkonek dengan Cortex dan seterusnya. Ya, kita tunggu saja ya Bapak Ibu ya terkait kuasa. Ya. Kemudian siapa tadi ya terakhir ya? Polkadot. Pak mohon izin kalau pas tanda tangan itu masukkan password login atau passphrase. Passphrase ya. Jadi sebenarnya kenapa kok wajib pajak diminta untuk mohon maaf ya, leher saya sakit nih. Mikir Cortex jadi tidak bisa tidur. Kenapa kok passphrase ya? Jadi kenapa kok setiap wajib pajak itu wajib mengajukan permohonan sertifikat digital atau elektronik atau kode otorisasi? Jadi kita sudah di era elektronik Bapak Ibu. Kalau dulu manual kan menunjukkan legalitas suatu dokumen kan wajib tanda tangan basah, stempel gitu ya. Sekarang kita elektronik, tandanya dokumen itu sudah legal atau tidak, itu dari tanda tangan elektronik. Oleh karena itu kita pakai passphrase ya. Passphrase, tetapi kita tidak tanda tangan di dokumen begitu ya. Tetapi di passphrase itu nanti dapat semacam password. Kita harus memasukkan password tertentu yang sudah kita tentukan karakteristiknya ya. Minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian karakter khusus, kemudian angka. Jadi kombinasi itu ya. Nanti ketika kita membuat SPT, ketika kita mau lapor SPT, ketika kita membuat faktur pajak, ketika kita mau membuat bukti potong, itu harus memasukkan passphrase dulu, baru dokumennya jadi, dokumennya legal dan seterusnya. Pak Eri, Pak satu lagi untuk merubah data perusahaan terbaru sesuai akte perusahaan kepengurusan bisa diedit di Cortex atau ke Helpdesk KPP. Ke Cortex dulu Pak ya. Jadi sekarang Cortex tadi sudah saya cek ya, bisa merubah data ya perusahaan. Tetapi sepertinya AHU-nya belum sinkron sempurna ya. Tadi sudah saya cek terakhir. Nanti coba Bapak di menu ini ya. Saya share lagi ya. Saya share lagi screen-nya. Kita harus login di akun utama di wajib pajak badan ya. Kemudian di portal saya, kemudian di profil saya, profil saya, informasi umum ya. Kemudian di pojok kanan ini ada edit. Kemudian kita scroll ke bawah ada informasi umum. Lah di sini Pak ya. Bapak klik ini. Loh itu kok ambil data terbaru dari Kementerian Keuangan? Ya ini karena saya login kantor KPP pertama ya. Kalau di badan tadi saya sudah lihat itu bunyinya ambil data terbaru dari AHU. Nah nanti kita klik kemudian kita masukkan nomor akte pendirian dan seterusnya. Nanti harus diisi di situ ya. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita klik centang dan kita klik kirim. Kurang caranya. Kemudian siap Pak Dedi ya.
Pak Eri pakai Zoom saja, males Pak, ya harus kasih link, harus kasih repot ya. Saya apa namanya? Saya lewat ini dulu aja sementara ya. Nanti kalau misalkan banyak permintaan ya, tolong nanti di kolom komentar nanti dicantumkan ya Zoom gitu. Kalau Zoom ada yang banyak yang minat, oke. Tapi kalau yang minat sedikit merepotkan bagi saya ya, karena harus menyiapkan link, menyiapkan dan seterusnya. Pagi aja jam 8. Saya kadang-kadang, saya terus terang di KPP Batu ini aktif melaksanakan kelas Kortek Bapak Ibu ya. Jadi kita seringkali mengadakan kelas Kortek itu jam 8:30. Kalau saya live jam 8, saya tidak bisa ya. Karena harus menyiapkan kelas dulu ya. Jadi bertanya, tadi saya coba masukkan NPWP lawan transaksi, tetapi ini sebentar mana tadi? Izin bertanya, tadi saya coba masukkan NPWP lawan transaksi, tapi NPWP-nya tidak ditemukan. Nah ini, tolong dipahami bahwa NPWP lama tidak bisa dipakai lagi ya. Tidak bisa dipakai lagi, harus pakai NPWP 16 digit, yaitu untuk badan, NPWP lama ditambahi angka 01 di depan. Kalau untuk orang pribadi maka pakai NIK atau nomor KTP. Loh Pak, saya sudah memasukkan NIK tetapi kok tidak ditemukan. Kemungkinannya ada dua ya. Harus, jadi silahkan arahkan rekanan itu untuk aktivasi NPWP dulu. Aktivasi NIK dulu di kolom Kortex ya. Jadi aktivasi NIK tidak selalu terdaftar Bapak Ibu. Jadi nanti ada dua istilah ya. Daftar NPWP dengan aktivasi NIK. Kalau aktivasi NIK itu NIK-nya cuman dimasukkan saja ke Kortex. Jadi Korteksnya apa istilahnya? Korteksnya tahu NIK ini itu si ini gitu aja ya. Kalau daftar NIK itu nanti dia dianggap punya NPWP dan wajib lapor SPT tahunan. Bedanya itu ya. Seperti itu mungkin ya. Seperti itu. Kalau rumah Pak ada Zoom dong Pak, mentok ini diupload faktur, pakai password apa, passphrase. Oke, mungkin nanti kita coba pikirkan ya nanti mekanismenya seperti apa. Zoom-nya kalau misalkan Zoom ya. Kalau Zoom kan nanti di dua arah bisa share screen ya, nanti kita bisa coba ya. Memang betul ya. Mungkin nanti kita umumkan saja ya kapan Zoom-nya ya. Cuman memang saya Senin besok itu sibuk ya, harus jaga helpdesk. Kemudian Selasa kita diundang oleh BPGP, oleh Dinas untuk sosialisasi Kortex juga. Rabu sampai Jumat belum ada jadwalnya. Jadi untuk upload faktur, mungkin nanti akan saya buat pengumuman di YouTube ya. Nanti kita coba ya. Silakan Anda, Bapak Ibu kalian, cek selalu YouTube KPP Batu ya. Nanti akan ada pengumuman mungkin di situ. Kalau saya sudah siap ya. Jadi untuk upload faktur dan persetujuan lainnya, apakah bisa selain PIC? Oh iya, terkait PIC ini tolong dipahami Bapak Ibu ya. Ada PIC ini kan adalah super user. Jadi super user ini bisa melakukan apapun, tetapi beda dengan non PIC atau user yang lain. Kalau user yang lain itu harus dikasih role dulu. Makanya ada beberapa WP yang, loh Pak, saya sudah buat faktur tapi kok tidak bisa submit, tidak ada tombol submit, itu kemungkinannya belum dikasih role oleh PIC. Jadi yang pertama, step pertama itu harus login ke akun utama wajib pajak badan. Itu tujuannya untuk mendaftarkan usernya di pihak terkait ya. Kemudian login sebagai PIC, di PIC-nya itu menambahkan role atau wewenang. Jadi user-user yang ada di Kortex badan itu harus dikasih wewenang oleh PIC. Wewenangnya itu di impersonate dulu ya, PIC ini impersonate, kemudian masuk di portal saya, profil saya, kemudian informasi umum, portal saya, profil saya, kemudian wakil atau kuasa saya. Nanti di situ ada bisa revoke, bisa kasih role ya. Nah, role-nya nanti ada dua. Role drafter atau signer. Kalau drafter itu hanya bisa ngedraft saja, nggak bisa tanda tangan. Kalau signer itu bisa tanda tangan. Mungkin
yang tidak muncul apa submitnya itu mungkin hanya drafter saja, ya. Yang signer PIC begitu. Kalau pegawai ini bisa signer juga, ya tinggal dikasih wewenang signer oleh PIC-nya. Ya. Begitu ya kurang lebih ya untuk menjawab Kak Diva ya. Kemudian Bu Susanti, Pak saya NBP gabung dengan suami. Tapi pada saat aktivasi akun wajib pajak ini masuk NIK istri apa suami? Soalnya saya kalau pakai NIK istri. Coba ya. Saya mau praktekkan soalnya harus praktek asli ya. Oh, baik. Maksudnya baik. Ini Bu Susanti ini saya belum bisa jawab ya. Tetapi kalau oh gini. Sorry. Ada sebentar ya. Ada pengumuman terbaru terkait ini sebentar. Sebentar ya. Jadi ini ada terkait yang NBP isi gabung dengan suami ya. Nah, ini saya bacakan ya. Istri atau wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami, ini hanya tak. Di sini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa kebanyakan ya. Tak bacakan aja, Miss. Jadi istri atau wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami itu dapat memiliki akun Cortex dengan NIK-nya sendiri, ya, dapat memiliki akun Cortex dengan NIK-nya sendiri tanpa perlu mengaktifasi NIK-nya sebagai NPWP. Istri tersebut tidak perlu menggunakan NIK suami untuk login ke Cortex dan dapat menggunakan NIK-nya sendiri untuk menandatangani faktur, bukti potong, bukti pungut atau SPT terkait jabatannya dalam sistem Cortex. Untuk mengakses Cortex, wanita kawin atau istri tersebut itu dapat memanfaatkan dua cara ya. Yang pertama, daftar di sini untuk mengakses menu pendaftaran. Di dalamnya akan diberikan pilihan registration only atau hanya registrasi dan bukan aktivasi NIK. Yakni sekedar membuat akun Cortex tanpa menjadikan NIK sebagai NPWP. Ini yang tadi yang saya sebut ya. Jadi cuma mengaktifkan NIK saja. Tidak punya kewajiban pelaporan SPT. Pilihan ini digunakan apabila NIK istri belum didaftarkan di FTU atau Family Tax Unit-nya Cortex suami. Cara kedua, itu permintaan akses digital. Pilihan ini digunakan apabila istri telah masuk FTU, ya, termasuk Family Tax Unit. Kembali lagi ke Ibu siapa tadi? Susanti ya. Mungkin saran saya dipilih daftar di sini Bapak Ibu ya, daftar tetapi yang registration only ya. Mungkin seperti itu ya. Bu Susanti ya. Baik Pak Catur, Pak Punten untuk edit detail bank bagaimana ya? Sebenarnya untuk memasukkan detail bank itu bisa di Cortex di menu perubahan data ya, di akun mungkin impersonate atau di akun utama, kemudian portal saya pengajuan perubahan data. Tetapi untuk saat ini karena masih masa transisi, untuk memasukkan rekening bank itu harus KPP mengajukan perubahan data ya. Mengajukan perubahan data ke KPP Tratama terdaftar gitu ya. Seperti itu ya. Rosdiansa Safitri. Kalau untuk penjualan seragam karyawan boleh barang di pajak keluaran bisa pakai kode 00 aja. Soalnya bingung
banyak banget pilihannya. Iya, jadi salah satu disclaimer Cortex ya, wajib pajak harus terbiasa dengan penginputan data yang lebih detail gitu kalau disclaimer Cortex-nya ya. Karena memang ini kita ingin mendapatkan data yang banyak kalau DJP ini ya. Jadi di sistem yang lama kita banyak sekali kehilangan data, banyak sekali kerugian potensi kehilangan data ya. Contoh seperti pembuatan bukti potong itu di instansi pemerintah itu banyak sekali yang tidak membuat bukti potong. Karena tidak membuat bukti potong, akhirnya kita kehilangan potensi data penjualan ya, penjualnya ya. Banyak sekali rekanan pemerintah yang kita tidak punya datanya. Ketika di Cortex semua itu harus dilakukan, jadi harus dibuat bukti potongnya ya. Kalau lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kok datanya sekarang detail sekali? Karena DJP ingin sekali banyak data ya. Dengan data-data tadi akan diolah di sistem kami ya. Akan diolah kemudian harapannya akan banyak muncul potensi data ya. Potensi pembayaran pajak ya. Menjawab Bu Rasdiansa ya. Kode barang boleh diisi 00 boleh ya, boleh. Boleh. Untuk faktur pajak kode pajaknya diisi 00 boleh. Kemudian untuk faktur pajak digunggung itu juga masih bisa, masih diperbolehkan digunggung ya. Walaupun di XML-nya itu kan kayaknya digunggung tapi kok diminta NIK pembeli gitu ya. Seperti seolah-olah digunggungnya harus detail gitu. Sementara bisa di input digunggung jadi gelondongan, tetapi nanti diusahakan Bapak Ibu harus membiasakan diri untuk menginput data secara detail. Kita tidak tahu nanti ke Cortex stabilnya seperti apa, apakah harus detail per pembeli atau tidak ya. Andika, Pak role access saya tidak keluar, gimana ya cara mengatasinya? Pak Andika ini PIC atau bukan? Jadi kalau role access itu yang bisa kasih adalah dengan login PIC ya. Login PIC jangan lupa impersonate. Kalau Bapak tidak impersonate, itu nanti role access-nya tidak keluar. Kenapa? Karena kan role access itu kan atas nama badan ya, bukan pribadi. Jadi kalau Bapak tidak impersonate, Bapak sedang menjalankan Cortex pribadi, bukan badan. Ketika sudah impersonate, maka Bapak berlaku seolah-olah menjadi badan. Di saat itulah Bapak bisa kasih role access. Dia, jika NPWP gabung suami, istri, posisi suami, posisi kalau puas di lag ya Pak ya, saya lag. Jika NPWP gabung suami, posisi suami punya CV sendiri, istri kerja di PT lain. Ketika suami mau impersonate role access supaya bisa membuat laporan suami, apakah dimungkinkan? Mungkin, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk suami kan punya NIK sendiri ya. Si istrinya nanti ada dua pilihan. Yang pertama itu daftar sendiri, tetapi daftar dengan pilihan registration only ya. Si istri ya, NIK-nya istri itu didaftarkan di Cortex, tetapi di registration only. Kalau registration only itu tidak ada kewajiban pelaporan SPT tahunan ya. Kemudian atau yang kedua metodenya adalah tapi dengan syarat sudah dimasukkan di FTU-nya DJP Online Suami ya. Itu tinggal permintaan kode akses digital ya. Ada dua itu, tinggal dicoba ya. Pak Michael, bagaimana cara membuat SKB PPh 23 untuk badan? Belum menemui kasusnya Pak, jadi belum bisa bantu ya. Tetapi nanti mungkin semoga di semoga di live YouTube selanjutnya itu bisa ya. Karena kemarin sudah ada petunjuk, cuman masih belum dipelajari ya. Zoom bos, oke siap bos, Pak Dwi ya. Nanti mungkin dipantau saja YouTube Batu ya. Nanti mungkin ada pemberitahuan begitu ya, kita tunggu saja. Pak Erisip, nanti saya coba setiap bangun tidur pagi ini selalu mikir Cortex. Sama Pak, saya juga. Saya ini makanya tadi gini, aduh gini. Ya.
Saya bangun tidur tuh capek di sini. Jadi curhat ya. Kepala ini kortek gitu. Bagaimana supaya WP kalau di kami itu ya, kalau saya pikirnya bagaimana WP tidak terlalu bingung, bagaimana WP khususnya di Batu ya. Kalau saya kan sebenarnya ranahnya di KPP Pertama Batu. Itu saya bagaimana wajib pajak di Kota Batu ini tidak terlalu bingung. Kalau masalah itu terselesaikan, jangan sampai tidak ada jalan buntu gitu ya, jangan sampai ada jalan buntu gitu ya. Jadi terpikir seperti itu ya. Sama Pak. Pak Didi sudah pakai NPWP baru Pak 16 digit. Kalau misalkan sudah pakai NPWP terus NPWP-nya tidak ketemu ya, tidak terdefinisi gitu ya. Kemungkinannya ada dua. Lakukan aktivasi NPWP Pak ya. Jadi lakukan aktivasi NIK, sorry. Caranya ya, saya share lagi aja ya. Bentar ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan NIK-nya tidak ketemu ya, tidak ada gitu ya di Cortex ketika kita input apapun ya di Cortex, itu silakan minta rekanan atau lawan transaksi kita itu untuk akses Cortex DJP ya. Kemudian aktivasi akun wajib pajak. Jangan khawatir, ini aktivasi akun ini hanya untuk mendaftarkan NIK saja Bapak Ibu ya. Supaya NIK-nya terbaca di Cortex ya. Begitu ya. Jadi ini diaktifkan NIK-nya orang pribadi begitu ya. Apakah wajib pajak sudah terdaftar jangan dicentang. Kalau dicentang nanti diminta NPWP-nya. Ini dan seterusnya nanti diminta nama dan seterusnya ya. Kurang lebih begitu ya. Kalau misalkan nggak bisa Pak, loh ini ada nomor paspor. Saya juga masih belum, kemarin ada satu wajib pajak coba dan berhasil ya. Kalau misalkan ada cara lain Bapak Ibu ya, cara lainnya adalah dengan daftar, ya ini daftar. Tapi jangan khawatir daftar NPWP ini ada dua tipe Bapak Ibu ya. Ada dua tipe, sekarang ya, kalau dulu tidak ada tipe-tipean ya. Kalau sekarang ada dua tipe, daftar NIK itu yang pertama, daftar tapi tidak wajib lapor, yang kedua daftar tapi wajib lapor ya. Ketika daftar yang registration only itu tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan, jadi cuma mendaftarkan NIK-nya saja. Nanti stepnya ada masukkan email, nomor HP, semuanya harus valid, foto dan seterusnya ya untuk melegalitas NIK-nya. Seperti itu ya. Pak Didi ya, dicoba Pak Didi. Rumah Polkadot Pak, mohon izin saya sudah menggunakan Passphrase tapi tidak berhasil, pesannya error. Mungkin Bapak, jadi gini, jadi awal-awal itu memang Cortex kan Passphrase-nya mungkin tidak ada validasi Passphrase ya. Jadi ketika Passphrase kemarin itu ada beberapa wajib pajak itu, saya sudah terangkan Pak, kalau Passphrase itu harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter, kemudian angka. Lupa saya kemarin nggak ada karakter itu bisa ya Pak. Nah, kalau seperti itu diterima kemungkinannya permasalahannya di situ, jadi tidak sesuai standar Passphrase. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat Passphrase itu ada standarnya. Jadi kalau nggak memenuhi standar itu pasti error ya. Ini ya huruf besar, kalau saya ya huruf besar, huruf kecil. Nah seperti ini di kolom chat ya, di chat huruf besar, huruf kecil, karakter, kemudian angka dan minimal 8 ya, 8 kombinasi. Kemudian karakter pun itu tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Jadi saran saya karakternya add saja ya, yang aman. Kemarin tidak boleh apostrof atau tanda petik, tidak boleh dan, tidak boleh apa kemarin. Ada beberapa karakter yang tidak boleh gitu ya. Saran saya yang selalu berhasil adalah tanda add gitu ya. Pakai seperti ini Pak. Loh Pak, saya kemarin kan sudah mengajukan Passphrase tapi masa bagaimana cara ganti Passphrase? Tinggal mengajukan ulang ya, tinggal mengajukan setel ulang. Mas, saya sudah update alamat di Cortex, itu saya sudah nggak perlu ngapa-ngapain kan? Ya iya, betul. Bu Umi ya? Atau Kak Umi? Saya nggak tahu. Sudah nggak perlu ngapa-ngapain? Ya. Cuman memang ditunggu dulu apakah perubahan data alamatnya sudah di-approve oleh petugas pajak atau belum. Kalau misalkan Ibu Umi itu alamatnya pindahnya nggak terlalu jauh ya, misalkan di dalam kota atau dalam wilayah KPP, itu mungkin
perubahan data biasa mungkin segera bisa diselesaikan oleh petugas. Tetapi kalau misalkan pindah wilayah KPP, misalkan saya ya dari Batu pindah ke Malang, itu kan KPP-nya berubah. Nah, itu nanti harus diproses pindah KPP. Nah, itu mungkin prosesnya akan lebih lama sedikit ya. Kalau di standarnya itu 5 hari kerja. Ini seperti itu. Cara tahunya sudah selesai atau belum bagaimana Pak? Tinggal dicek aja di akun Cortex-nya itu alamatnya sudah berubah atau belum ya. Kemarin saya coba rekam iBupet. Supaya nanti pada saat lapor sudah tidak repot lagi. Data sudah saya simpan, pagi ini saya cek datanya hilang semua. Kenapa bisa tersebut? Bisa begitu ya Pak? Capek kan kita. Saya juga capek. Kemarin saya coba rekam iBupet. Saya kurang paham ya. Apakah mungkin masih dalam tahap maintenance? Karena memang sebagai info saja ya, sebagai info. Besok hari Sabtu itu jam 1 pagi sampai dengan jam 4 pagi itu ada maintenance server Cortex ya. Jadi Cortex akan dimatikan di jam-jam tadi. Apakah mungkin di cleansing data? Saya kurang paham ya. Maintenance-nya seperti apa di aplikasi Cortex? Mungkin akan ada cleansing data-data yang masih menggantung, mungkin seperti itu ya. Kurang tahu Bu Retno ya. Cuman saya juga tidak bisa memastikan ya kenapanya ya. Karena bukan saya bukan programmer kantor pusat sebenarnya ini. Ini kantor KPP Pratama Batu ya. Kantor di wilayah bawah gitu ya. Bukan di pusatnya. Budiah, Pak, saya sudah submit permohonan sertel di Cortex untuk atasan saya, WNA. Iya, WNA ya. Memang WNA atau kasus-kasus yang tidak biasa itu memang sepertinya masih error. Ditunggu saja. Mungkin proses kesananya mungkin masih disiapkan ya. Kita saja yang login registrasi biasa ini untuk orang WNI ya. Registrasi biasa aja masih banyak perubahan, Bapak, perubahan ya. Mungkin yang biasa-biasa dulu, kasus-kasus biasa dulu yang masih diselesaikan. Untuk kasus yang luar biasa, yang di luar kewajaran, kayak WNA, terus yang kasus-kasus yang sulit, ekspor impor, dan seterusnya mungkin masih dalam tahap, masih dalam waiting list, mungkin seperti itu ya, saya kurang paham. Sabar saja, ditunggu, ya ditunggu saja. Lawan transaksinya perusahaan, Pak. Oh, Pak Didi yang tadi ya? Lawan transaksinya perusahaan tapi NBP-nya tidak. Coba deh Pak Didi dicek di KPP. Barangkali NBP-nya atau dicek sekarang aja Pak Didi, ditulis di kolom chat. Barangkali NBP-nya sudah terhapus atau non efektif, saya kurang paham. Coba dicek di kolom chat. Kita selesaikan jam 10:30 Bapak Ibu ya, karena saya sudah mau sholat Jumat ya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin minggu depan ya. Ditunggu saja. Pagi Pak, saya ada masalah dalam pengertian PIC. Selalu error 00. Nah ini Bu Jessica ya, baru ikut ya. Tadi sudah saya terangkan Bu Jessica ya. Bu Jessica tadi sudah saya terangkan. Tak terangkan lagi, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk menutup ya. Oh kan betul Pak Didi ya. Betul Pak Didi salah ya. Jadi yang dimasukkan adalah 16 digit Pak Didi. NBP badan yang lama, kita ambil angka 0 di depan. Ya. Pertanyaan terakhir dari Bu Jessica ya, menutup ini. Saya sudah capek soalnya ya. Sudah mau Jumatan. Bu Jessica, untuk PIC yang 00 ini saya sudah selesaikan tadi pagi ya. Tadi pagi sudah saya selesaikan untuk kasus Bu Jessica dan berhasil, alhamdulillah berhasil. Seperti ini kenapanya ya. Saya share ya. Jadi, kenapa ketika penggantian PIC itu 00 ya, itu kita harus login dulu di akun badan ya, di akun badan. Kita klik portal saya, kemudian profil saya, dicatat Bu Jessica. Portal saya, kemudian profil saya, ya. Kemudian
di informasi umum ya, klik edit ya, klik edit, kemudian ternyata yang menyebabkan 00 itu di informasi umum Bapak Ibu ya. Ini pertama, penyebab pertama. Di informasi umum itu klik tombol yang muncul ya. Kalau di saya karena login sebagai akun KPP Pertama Batu, maka munculnya seperti ini, ambil data terbaru dari Kementerian Keuangan. Tetapi kalau Bapak Ibu login sebagai WP Badan, maka ambil data terbaru dari AHU begitu. Ya, klik aja, ambil data terbaru dari AHU. Kemudian nanti diisi yang kosong-kosongnya, diisi yang kosong-kosong, karena memang kan data AHU dengan data DJP yang diminta Cortex kan berbeda. Ya, ada beberapa yang kosong. Nah, kita isi dulu ya. Waktu tadi pagi itu yang harus diisi adalah nomor akta pendirian ya. Itu saya suruh ngisi gitu ya. Kemudian penyebab kedua adalah pihak terkait. Nah, pihak terkait yang muncul di Cortex itu ternyata adalah data yang sudah ditarik dari DJP online. Pada waktu tadi itu ada kasus PIC-nya double-double atau pengurusnya ternyata double. Pengurus awalnya 2, dia yang masuk di Cortex itu 4 double-double. Itu silakan hapus jadi satu-satu itu ya. Kalau pengurusnya 3 ya jadi 3. Yang dihapus jangan PIC tidak boleh dihapus ya. Itu caranya bagaimana? Kita geser ke kanan ini ya. Di kolom penanggung jawab yang centang PIC ini jangan dihapus. Yang dihapus adalah data PIC yang tidak ada centangannya ya. Kemudian kita cari PIC-nya. Nah, PIC-nya ini ya nomor 4 ya. Kita klik edit. Kita centang PIC ya. Kemudian kita isi yang mana yang kosong. Itu harus diisi semua. Nah, tadi kasus tadi yang pagi-pagi itu dia direktur ya. Ada pilihan itu yang dia masih belum terpilih karena memang kita ketahui bahwa database DJP online dengan database Cortex kan berbeda. Jadi ketika database DJP kita tarik ke Cortex, itu ada kolom-kolom yang masih kosong. Nah, itu kita isi, kita betulkan Bapak Ibu. Kemudian penyebab ketiga itu terkait valid ya, valid dari. Ada beberapa laptop yang ternyata di tanggal di laptop atau komputernya itu tidak sesuai dengan tanggal sekarang. Paham ya maksudnya ya? Jadi sekarang kan 2025, tanggal di komputernya itu masih 2024. Itu biasanya karena baterai CMOS-nya itu habis gitu ya. Nah, itu harus dibetulkan dulu tanggalnya sesuai dengan saat ini. Kemudian valid darinya ini diganti today gitu ya. Kemudian klik save. Setelah melakukan perubahan-perubahan tadi, jangan lupa terakhir itu centang pernyataan dan kirim sampai selesai. Kalau semua proses tadi selesai, baru kita login ke PIC-nya. Jangan lupa di PIC-nya di logout dulu, kemudian login sebagai PIC, impersonate, dan voila. Tadi berhasil ya, alhamdulillah berhasil untuk kasus yang 00 ini. Mungkin seperti itu ya, Bu Jessica ya, semoga berguna dipraktekkan ya. Dalam hal Bapak Ibu mengalami hal-hal yang seperti tadi, tolong di video ya, di video. Pak saya error ini, tolong di video prosesnya, buat faktur dan seterusnya. Di video, kemudian email ke ini. Tadi sudah saya tulis ya, nih. Email ke penyuluh ya, penyuluh.628@gmail.com ya. Nanti semoga di Zoom atau di live YouTube berikutnya nanti kita bisa bahas ya. Mungkin seperti itu. Dipanteng terus ya channel YouTube KPP Pertama Batu. Barangkali nanti saya akan live lagi, entah live pagi seperti ini atau live sore. Kalau pagi sepertinya agak susah ya kalau nggak di Jumat. Saya kalau setiap hari live harusnya di jam 4 sore ya. Karena jam 4 sore itu saya sudah tidak beraktivitas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Salah ya.
Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, keikutsertaannya ya. Nanti semoga bisa live lagi di kedepannya. Terima kasih. Selamat siang ya.